Tita di Dusun Ratu Sapiatudin. Saya mewakili dari salah satu hamil. Air ketuban itu kenapa bisa banyak sekali? Itu dari mana itu? Terus Bu, apa ditanyain mungkin asinya kurang? Ya sering nanya, Bu, kalau misalnya kita lagi hamil, berhubungan boleh nggak? Nah, ini kegiatan bakti sosial Ikatan Bidan Kota Banda Aceh dalam rangka menyambut Hari HKS. Saya kader dari Posyandu Harapan Tita di Dusun Ratu Sapiatudin. Saya mewakili dari salah satu ibu-ibu di sini, Bu ya. Ada yang bertanya, waktu hamil air ketuban itu kenapa bisa banyak sekali? Itu dari mana itu? Kok bisa banyak? Penyebabnya itu apa, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ibu dari mana, Bu? Dari Dusun Ratu. Dusun Ratu. Nama Ibu? Yeni. Ibu Yeni. Ya. Ada lagi Bu yang ingin bertanya? Kita tampung dulu. Yang hamil, Bu, yang punya bayi-bayi, balita. Terus Bu, apa ditanyain mungkin asinya kurang gimana gitu, saya terus. Ada ibu-ibu? Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu-ibu pasti malu nih. Biasanya sering nanya, Bu, kalau misalnya kita lagi hamil, berhubungan boleh nggak? Gimana, Bu Nur? Biasanya ibu-ibu ini sering nanya di puskesmas, kalau lagi hamil berhubungan boleh enggak? Nanya terus. Ini pakarnya nih, ada dari rumah sakit umum ya kan? Silakan Bu. Bu Nur hari ini shooting aja nih ya. Saya punya tanya, Hai, be male-male, ini kesempatan bagi Wadra. Saya pakar-pakar mana ibu itu? Ada? Kalau nggak ada, Ibu Fir ada. Jawab Bu. Mari ke depan dulu, Bu Fir. Apa Bu? Ibu Fir ini adalah ibu dari Bidan Rumah Sakit Umum Desa Tinggi. Beliau yang menyumbangkan berapa dapat kubur pada ibu hari ini. Ada pertanyaan Ibu Fir, mohon bantuan jawabannya. Kenapa saat hamil air ketuban itu banyak? Bagus tidak air ketuban itu banyak? Ya. Menurut yang kami ilmu yang selama ini kami ini kan, dia kan batas air ketuban itu kan ada ukurannya. Biasanya di bawah 15 itu ada ukuran dengan pemeriksaan USG. Kita kalau yang udah lebih dari situ kadang-kadang mungkin ada permasalahan. Ini perlu dicek lagi apa permasalahannya. Gitu aja. Nanti kan ada juga yang sebagian tiba-tiba kurang. Bisa jadi pecah ataupun mungkin ada merembes kita nggak terasa, dan ada juga yang tiba-tiba hilang sendiri. Itu yang penyebabnya yang sering dokter juga nggak tahu perlu pemeriksaan lebih lanjut kenapa. Penyebabnya itu apa Bu? Apa karena makanan? Iya. Ya, itu memang ini bayi kan, itulah sebagian ada yang berkurang ya, bisa jadi karena merembes, karena sadar. Kalau kebanyakan Bu, Itu kadang-kadang ada juga karena kelainan. Sebagian ada karena kelainan. Sebagian yang dibilang polihidranion itu misalnya kuman yang banyak, berlebihan sekali. Itu karena penyebabnya biasanya karena ada kelainan pada bayi. Kan harusnya air ketuban tuh dihisap sama bayi, kemudian dikeluarin, lagi diurin atau nanti ini lagi kan biasa gitu. Nah, kadang-kadang karena ada permasalahan di bayi, misalnya ada kelainan pada bayinya nggak bisa diproses, makanya jadi banyak. air ketuban banyak atau polihidramion. Jadi kalau udah banyak begitu, ya otomatis kita sebagai rekan-rekan bidan menganjurkan kepada ibu-ibu adanya 6 kali pemeriksaan. Pertama sekali yang pada trimester pertama berhubungan sekali dengan dokter obstetrisnya sehingga bisa dideteksi sedini mungkin apakah kita ini ada kelainan ketuban, ada cacat janin, ada penyakit yang lainnya sehingga cepat diatasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Kemudian yang terakhir juga ketika sekali lagi berhubungan dengan OB-GYN-nya atau spesialis kandungan, sehingga juga dapat mendeteksi apakah bisa lahir normal, apakah ini harus dilakukan tindakan ketika melahirkan. Jadi kami mohon kepada ibu-ibu melalui teman-teman kami di sini, silakan periksa kehamilannya 6 kali minimalnya ke bidan desa atau ke puskesmas. Demikian Ibu. Ya. Rumah itu kita nggak tahu, tapi dia bilang seperti biasa. Tapi anaknya lahirnya itu kurang kalsium sehingga tulang dia itu rentan patah selalu. Itu penyebabnya kenapa, Bu? Langsung aja ya. Iya, silakan. Kembali seperti saya katakan tadi, kita tahu penyebab dari bayi itu. Kalau kita cuma USG biasa, kita nggak bisa tahu. Jadi dengan kita maternal berapa ya dokter sini juga, apa lebih lah mungkin sudah. Jadi ada dokter namanya spesialis kandungan yang sudah mengambil stubnya lagi, sehingga janin itu bisa dideteksi sedini mungkin dengan USG-nya. Nah kalau kita cuma, oh kayaknya ini penyakitnya ini sih, ini kan nggak bisa. Jadi harus benar-benar dideteksi sedini mungkin. Apa ada dampak dari dampak dari maksudnya bukan dari asupannya aja, dia depresi atau banyak pikiran atau ada masalah itu bisa menjadi. Untuk saat ini, Bu Dian, kapan pakai KB? Pak Jan. Saat ini kondisi anak itu Nah, hari ini menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-58 Ikatan Bidan Indonesia, Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku. Nah, ini dia nih. Untuk bayi dengan ASI eksklusif, artinya tidak ada sama sekali input lain selain ASINya ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, yang lain-lain air putih juga. Jadi itu tidak BAB 2 minggu dengan ada ciri-cirinya, nggak kembung, tidak rewel. Kembung itu masalah artinya. Kalau kembung berarti ada sesuatu yang lain yang kita nggak tahu, masuk kuman, bakteri yang lain-lain. Mungkin personal hygiene ibunya ketika menyusui kurang. Kalau kembung, kalau rewel, perut terasa begah, keras, itu konsultasi dengan dokter SPA karena itu harus masuk probiotik untuk pemberian pencernaannya. Tapi kalau dia tidak ada masalah lain-lain, nggak kembung, tidak rewel, dia seperti biasa, gerakannya aktif, nggak masalah, 2 minggu masih aman ya. Ya, baik, terima kasih Bu Nova atas jawabannya. Dan buat Ibu mungkin kita kasih satu pertanyaan lagi ya. Memang begitu kita sudah hamil, apalagi kalau memang taksiran hari ini sudah memang ditentukan, itu biasanya memang kita udah was-was ya. Kenapa tetangga udah lahir kita belum lahir atau dan sebagainya. Nah untuk proses penurunan kepala itu memang apalagi anak kedua biasanya pada saat impatu. Yang penting memang anak pertama normal. Kalau memang anak pertama normal dan untuk anak kedua kita masih ada prediksi semoga bisa lahir normal, kecuali memang ada malpresentasi. Apakah itu misalnya mungkin kepala tapi bukan kepala murni, bisa jadi mungkin presentasi majemuk atau dan sebagainya. Tapi kalau dengan USG misalnya dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada kelainan apapun, ibu bisa menunggu sampai terjadinya impatu. Nah, dengan USG biasanya dokter sudah oh iya, infarto itu adalah tanda-tanda waktu mau melahirkan. Kan udah mules, sudah keluar dari darah, kemudian sudah adanya keluar, apalagi kalau sudah keluar air ketuban, ya. Nah, untuk kondisi itu, ibu tunggu saja tanda-tanda itu, tapi sampai batas waktu dokter yang tentukan. Karena untuk air ketuban kan dokter kan yang tahu. Nah, jadi ibu tunggu saja sampai ada tanda-tanda mau melahirkan. Dokter pastikan sampai tanggal berapa? Ibu udah USG? Hasilnya kapan Bu? Enggak, karena waktu kemarin saya ke puskesmas katanya jangan USG lagi. Kenapa? Bukan ASI. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, ibu silakan USG. Oke?